Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai aneka rasa keripik singkong. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anas Nur Wahidin. Saya selaku moderator dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi atau hasil diskusi dari kelompok kami tentang aneka rasa keripik singkong. Untuk selanjutnya, pemateri 1 yang akan membacakan adalah Mbak Novita Sari Anggraini. Selanjutnya untuk pemateri 2 ada Muhammad Fajar Sidik. Dan ada 2 lagi anggota dari kelompok kami, yaitu Mbak Ririn Septiani dan Mbak Yuliana Kusumadewi. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri pertama, yaitu Mbak Novita Sari Anggraini untuk dapat menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. Aneka rasa keripik singkong. Asal muasal keripik singkong merupakan olahan makanan khas Indonesia, di mana keripik ini dibuat dari singkong yang diiris tipis-tipis. Bahan yang digunakan untuk salah satu makanan yang sangat digemari oleh masyarakat yaitu keripik singkong pedas. Bahan keripik singkong pedas yaitu yang pertama adalah keripik singkong original, yang kedua adalah gula merah, yang ketiga ada bawang putih, yang keempat ada bawang merah, yang kelima ada asam jawa, yang keenam adalah cabai rawit. Cabai rawit ini sesuai dengan keinginan konsumen, mau pedas, mau sedang, atau yang sangat pedas. Dan jangan lupa untuk menyiapkan plastik untuk membungkus keripik singkong yang sudah diolah. Sisa plastik dan minyak goreng bisa digunakan untuk produksi selanjutnya. Dalam olahan keripik singkong sebanyak 170 pak dijual dengan harga Rp5.000. Jadi hasil penjualannya adalah Rp850.000. Hasil penjualan sebanyak Rp850.000 dikurang modal awal. Modal awal kami adalah Rp83.000. Jadi Rp850.000 dikurang Rp83.000. Jadi untung penjualan kami yaitu Rp767. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metode marketingnya kami menjalankan dengan metode mitra dagang sistem bagi hasil. Caranya sederhana, karena kami adalah sebagai produsen, sebagai pemilik barang, kita tentu butuh tim penjualan. Nah, warung sebagai tim marketing, mereka tentu butuh barang untuk dijual. Kita menawarkan produk kita ke warung-warung yang sudah bonafit dengan kita titipkan barang. Misal kita punya 100 bungkus keripik singkong, kita berikan kepada lapak untuk mereka jualkan. Misal satu keripik singkong itu modal dari kami Rp4.000 dengan estimasi harga jual Rp5.000 per bungkus. Jadi ada keuntungan Rp1.000 per bungkus. Ketika warung itu sukses menjual sebanyak 100 bungkus dalam misalnya kurun waktu 1 bulan, jadi ada laba sekitar Rp100.000. Nah, untuk bagi hasilnya kita sepakati dengan warung-warung itu. Kita sepakati biasanya 70% untuk pedagang dan 30% untuk kami. Kenapa 70% untuk pedagang? Karena pedagang adalah orang yang langsung berhubungan dengan pembeli. Jadi kita berikan porsi yang lebih besar. Sedangkan kita sebagai produsen hanya menyediakan barang dan yang menjualkan adalah mitra dagang tersebut. Untuk yang online, kita juga memanfaatkan media sosial seperti WA Story, Instagram, juga Facebook. Pertama, kita menawarkan untuk siapa yang mau bergabung sebagai mitra dagang. Nah, keuntungannya menjadi mitra dagang kami adalah
mereka tidak modal sedikit pun, juga tidak menanggung potensi kerugian sedikit pun. Semua kerugian kami yang menanggungnya. Kenapa? Karena mereka hanya kami titipin barang, ketika terjual mereka dapat bagi hasil, dan ketika tidak terjual atau kadaluarsa mereka tidak mengganti atau tidak berkewajiban mengganti produk yang telah rusak itu. Semua dari kami. Itu juga sudah kami antisipasi ketika dalam kurun waktu yang sudah kami catat. Misal keripik singkong itu akan kadaluarsa pada bulan kedua. Sebelum bulan kedua kita datengin kembali. Ketika selesai terjual semuanya, tentu mereka akan setor uang. Tetapi ketika ada yang belum terjual, barang itu kita tarik, mungkin bisa kita makan sendiri atau kita bagi-bagi juga, tidak masalah. Karena keripik itu walaupun tidak terjual, kami pun suka, dan dibagi-bagi pun pasti banyak yang suka. Jadi insya Allah tidak ada yang mubazir. Sekian, terima kasih. Kelemahan atau kekurangan keripik singkong. Salah satunya adalah resiko keripik tidak terjual. Di sini pastinya kerugian akan menjadi rintangan paling berat dalam memulai usaha ini. Usahakan saat membuat keripik ini, buatlah sesuai kapasitas. Jangan membuat terlalu banyak sebelum pemasaran Anda sangat luas. Yang kedua adalah banyaknya pesaing seperti aneka olahan lainnya, seperti basreng, tusuk gigi, kacang sembunyi, kembang goyang, kelanting, dan banyak lagi lainnya. Yang untuk itu Anda harus menjaga kualitas dan kreativitas untuk mengembangkan lagi keripik aneka rasa singkong yang Anda buat. Kelebihan usaha aneka keripik singkong. Usaha keripik singkong ini umumnya sangat mudah dilakukan, di mana usaha ini dapat dilakukan oleh semua kalangan, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan lainnya. Bisnis usaha keripik singkong ini memiliki banyak kelebihan ya. Salah satunya dengan usaha yang minim kita dapat memulai usaha ini. Nah, keripik singkong ini terjual dengan harga yang ekonomis, hanya dengan Rp5.000. Usaha keripik ini bisa kita jual dengan menitipkan ke warung, ke pasar, atau kita berkeliling berjualan. Nah, ketahanan keripik singkong ini sampai 1 bulan kurang lebihnya apabila diletakkan dalam wadah yang tertutup. Usaha keripik singkong ini sangat efektif dibandingkan dengan usaha makanan basah seperti kue, mie, bakso. Karena kalau keripik singkong ini modalnya sedikit, tapi ketahanan lamanya juga bisa sampai 1 bulan.